Shalom Bapak Ibu. Kita mau mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Saya silakan semuanya untuk duduk. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan Mazmur yang diambil dalam Mazmur 3 dengan judul perikop Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Abasalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Saya silakan untuk singer. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita yang rindu menyembah Tuhan, mari kita sama-sama mau sembah Tuhan. Tuhan adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Segala kekuatan yang ada dalam diri kita itu adalah kekuatan yang berasal daripada-Nya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
kekuatan kami Tuhan. Kau yang selalu menopang kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap kami yang hadir maupun yang tidak hadir ya Bapa. Kau berkati setiap kami yang berada di rumah ya Bapa. Tuhan Kau lindungi kami dimanapun kami berada ya Bapa. Dari virus pandemi ini ya Bapa, biarlah virus ini cepat berakhir ya Tuhan. Kau sertai kami ya Tuhan dimanapun kami melangkah ya Tuhan. Biarlah hidup kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan kami ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan semua untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang di gereja maupun yang di rumah. Bisa tolong kasih shalom kiri kanannya. Kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Kita mau bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya
tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita buat Tuhan. Kita anak Tuhan adalah anak yang selalu bersuka cita. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Saya undang semuanya untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi setiap langkah kaki. Kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam
Mari kita sembah Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bahwa Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Dan Dia memberikan penghiburan kepada kita. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus baik. Yang memperhatikan kehidupan kita. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan yang telah Kau berikan Tuhan sampai detik ini Tuhan. Buat segala anugerah Tuhan yang telah Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami ingin duduk diam Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Jamah kami, penuhi kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Dan lawat kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hingga kami Tuhan boleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Salam saudara yang kasih Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan kita. Amin saudara. Dan Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat genting, hari-hari yang sangat gawat saudara. Di mana-mana yang namanya corona itu, waduh, luar biasa mungkin saudaraku. Zona merah saudara di mana-mana saudara. Bahkan ketakutan banyak yang melanda setiap orang saudara. Bahkan saking takutnya tidak mau keluar saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita untuk hidup damai, untuk hidup tenang bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita ada di dalam dunia ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita pergunakan kebaikan Tuhan itu untuk mengagungkan nama Tuhan. Amin saudara. Ya, hidup kita hanyalah sementara saudara. Hidup kita di dunia ini menumpang saudara, ibaratkan kontrakan. Kalau kontrakannya udah habis, kita tuh akan keluar saudara. Benar saudara? Ya. Hidup dunia ini kita tuh menumpang saudara. Oleh sebab itu kita harus pergunakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan kasih kehidupan sampai detik ini, karena ada maksud Tuhan untuk kita lakukan
di dalam dunia ini yang belum selesai, saudara, untuk kita lakukan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita sekarang ini, saudara, kita mendengarkan yang namanya krisis, ya, ekonomi, saudara, ya. Di mana-mana orang mengalami kesusahan, saudara. Dagang nggak laku, saudara. Semuanya nggak laku. Bahkan PSBB, orang yang harusnya berdagang sampai jam 12 malam, jam 8 udah harus stop, saudaraku. Apa yang didapat, saudara? Dan semuanya itu dialami kita semua di Indonesia ini, saudaraku. Dan itu membuat banyak hati orang itu nggak tenang, saudara. Membuat hati orang itu gelisah, saudara. Kehilangan damai sejahtera, saudara. Bahkan kecemasan, kekhawatiran melanda di setiap hati orang, saudara. Bahkan, saudaraku, banyak orang yang hilang pekerjaan. Bahkan tak kalah hilang pekerjaan, ada yang orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, saudaraku. Bahkan ada orang yang meninggalkan keluarganya karena hilang pekerjaannya. Dan itu kita dengar, saudaraku, hari-hari ini, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa mengendalikan dunia ini, saudara, ya, atas apa yang terjadi saat ini, saudaraku. Tapi kita bisa mengendalikan hati kita, saudaraku, keadaan ini, saudaraku, dengan kita meresponnya, saudaraku, suatu keadaannya, saudara. Dengan kita merespon keadaan yang tidak baik ini, saudaraku. Lalu bagaimana kita meresponnya, saudara yang kasih Tuhan? Saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara. Di mana, saudara yang kasih Tuhan, orang akan banyak hilang pekerjaan, penghasilan akan menurun, ya. Akan banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Namun, saudara yang kasih Tuhan, ujian semua itu, kalau itu boleh terjadi, Tuhan mau memurnikan kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saat pemurnian terjadi dan kita keluar sebagai pemenang, kita tetap fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, aku akan menggoncangkan sekali lagi, saya kasih Tuhan, bukan hanya bumi, tetapi langit, saya kasih Tuhan. Lalu saudara kasih Tuhan, bagaimana kita meresponnya, saudaraku? Tak kalah goncangan itu mengalami kehidupan di dunia ini, di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan yang namanya ketenangan, saudara. Kita membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Saat ini kita mau belajar bagaimana kita memiliki damai sejahtera itu, ketenangan diri itu, saudaraku, bersama dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketenangan saat-saat ini adalah sesuatu yang mahal, saudara. Ya, sesuatu yang mahal, saudara. Kenapa, saudara? Saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa memberi namanya ketenangan. Kita tidak bisa memberi namanya damai sejahtera itu, walaupun uang kita banyak, saudara. Walaupun uang kita banyak, kita ada kekhawatiran. Takut dicuri, dibobol maling, takut kita sakit, kena corona, lalu tewas.
Ketenangan tidak bisa memberi, uang tidak bisa memberi ketenangan, saudara. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, dokter pun tidak bisa memberikan ketenangan, saudara. Bahkan pendeta pun, bahkan psikiater pun, dia hanya bisa memberikan obat untuk saudara tenang. Tapi ketenangan itu hanya sementara, sudah kasih Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Bahkan suami pun gak bisa menolong, saudaraku, untuk memberikan ketenangan itu. Istri pun tidak bisa menolong untuk memberikan ketenangan itu. Dan ketenangan itu hanya kita dapat saat kita meresponi bersama dengan Tuhan. Saat kita diam duduk di kaki Tuhan, maka ketenangan itu ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Ya, saudara. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7, saudara kasih Tuhan. Satu Petrus 4 ayat 7. Saya akan bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, saudara. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan ini, kesudahan sesuatu itu sudah dekat, saudara. Saudara kasih Tuhan, mungkin saudara banyak bertanya, saudaraku, segala sesuatunya sudah dekat, sudah dikatakan bahwa itu bicara tentang kiamat, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau bicara tentang kiamat, kapan waktunya? Saudara kasih Tuhan, kita nggak usah memikirkan hal itu, saudaraku. Itu bukanlah urusan kita, saudara. Bukanlah bagian kita, saudara yang kasih Tuhan. Kapan kiamat itu akan terjadi dan akan datang, saudara. Tuhan telah memberikan tanda-tandanya bahwa kiamat itu akan datang, kedatangan Tuhan. Tuhan telah memberikan tanda-tandanya. Apa itu, saudara yang kasih Tuhan? Kegoncangan akan terjadi. Bangsa akan melawan bangsa-bangsa. Peperangan akan terjadi, saudara. Dan itulah tanda-tandanya. Namun saudara kasih Tuhan, janganlah kita memikirkan tentang kiamat itu, saudara kasih Tuhan. Karena itu bukanlah bagian kita, saudara kasih Tuhan. Yang perlu kita pikirkan, saudara kasih Tuhan, ya, bahkan kata-kata bijak mengatakan, saudaraku, hiduplah kita itu seolah-olah akan mati besok, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita mati, seorang mati bukan hanya karena virus corona, saudara. Ya. Orang meninggal banyak sebab, saudara. Ya. Saudara kasih Tuhan, mungkin kita pernah mendengar bahwa dari dulu tuh, dari zamannya dulu engkong nenek, saudaraku, bahwa kiamat sudah dekat, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, bicara tentang kiamat dalam tanda kutip, saudara kasih Tuhan. Kiamat atau kematian, saudaraku, kita nggak tahu yang namanya umur kita tuh, kapan Tuhan akan panggil kita, saudara kasih Tuhan. Mungkin saya kasih Tuhan, hari ini kita bisa ketawa bersama dengan teman-teman kita. Kita nggak tahu besoknya, saudara, Tuhan akan panggil dia. Kita hidup hanya mengontrak di dunia ini, saudara. Bahkan saudara yang kasih Tuhan,
berapa minggu yang lalu, hari yang lalu, saya bicara dengan dengan konsumen. Saya ngomong, itu Pak Ustadz, saudara yang kasih Tuhan. Dia bicara, kok orang kalau belum meninggal walaupun kena corona bisa sembuh kalau Tuhan belum waktunya gitu. Oh iya saudara, benar saudara. Kalau belum waktunya Tuhan memanggil kehidupannya, maka ia akan hidup saudara. Karena ada sesuatu yang harus dikerjakannya saudara. Bahkan dikatakan kita hidup nih ngontrak, ngontrak di dunia ini saudara. Kalau ada waktunya Tuhan panggil, ya panggil, entah dengan cara yang bagaimana gitu. Mungkin dengan sakitnya itu, mungkin dengan ada yang namanya mungkin dengan kecelakaan. Namun hari-hari ini sudah kasih Tuhan, kita mau mendapatkan ketenangan itu bersama dengan Tuhan saudara. Sudah kasih Tuhan, kita harus bisa merespon atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini saudara, untuk mendapatkan ketenangan itu, untuk mendapatkan damai sejahtera itu saudara yang kasih Tuhan. Bahwa akhir zaman ini sudah dekat, namun kita harus tetap berjaga-jaga saudara. Kita harus berjaga-jaga itu dengan kita hidup bersama dengan Tuhan saudara. Hiduplah seolah-olah kita akan mati besok saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau mati besok, tentu kita akan menyelesaikan masalah kita saudara. Benar saudara? Hari ini mungkin besok kita akan mau mati saudara. Kita hari ini mungkin gak akan berbuat dosa saudara. Kita mungkin hari ini tidak akan sebel-sebelan lagi saudaraku dengan orang di sekitar kita saudara. Kalau besok kita tahu mau mati, mungkin hari ini kita gak mau yang namanya itu punya utang saudara. Iya saudara. Saudara yang kasih Tuhan, orang dunia tuh, orang seberang saudara, kalau dia meninggal dia nanya saudara, bahkan nanya ke saya, kok si Babe punya utang nggak? Enggak tuh. Wah, begitu saudaraku, orang seberang itu begitu. Dan itu saudara yang kasih Tuhan, karena sesuatu itu sudah dekat saudara. Bahkan dalam firman Tuhan bahwa dikatakan kesudahan sesuatu itu sudah dekat saudaraku. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, jadilah tenang dan kuasai diri kita saudara yang kasih Tuhan. Untuk menjadi tenang itu adalah tanggung jawab kita ya. Bukan tanggung jawab orang lain saudara. Bukan tanggung jawab istri untuk saudara menjadi tenang. Bukan tanggung jawab teman untuk saudara menjadi tenang saudara. Tapi tanggung jawab sendiri saudara. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingat tentang kisah Daud saudara yang kasih Tuhan, di mana Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul saudara, bahkan dengan tentaranya saudara yang hendak dibunuh. Daud hendak dibunuh saudara. Saul adalah raja dari suatu bangsa saudara. Daud hendak dibunuh, dia harus menyumput bersembunyi di goa-goa saudara yang kasih Tuhan. Ketakutan menghantui dirinya saudara. Kenapa saudara? Ada kata yang menakutkan itu saudara, yaitu namanya kematian saudara. Lalu saudara yang kasih Tuhan, apa yang Daud lakukan saudara yang kasih Tuhan? Daud mengambil suatu keputusan saudara. Dia mencari Tuhan. Dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Mazmur
hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatannya. Hanya dialah gunung batuku. Daud mencurahkan isi hatinya, saudara, bahwa Tuhan memberikan ketenangan itu. Kuasailah diri kita dan jadilah tenang, saudara. Kalau kita diberi obat untuk tenang itu hanya sementara, ya. Dan ketenangan yang sesungguhnya adalah bersama dengan Tuhan. Dan ketenangan di dalam kehidupan kita adalah di mana kita dapat membangun rohani kita, mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Maka ketenangan itu kita dapat bersama dengan Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Iya, saudara kasih Tuhan, kita harus menguasai diri kita. Orang yang menguasai diri kita, diri sendiri, saudara kasih Tuhan, itu ibaratkan seseorang pahlawan yang merebut sebuah kota, saudara. Dan orang yang merebut sebuah kota itu butuh perjuangan, saudara. Tidak mudah, saudara. Dan orang yang kuasai diri itu dikatakan seperti orang yang tidak menguasai diri itu, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan seperti sebuah tembok yang roboh, saudara. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau bicara tentang tembok, saudara, ya, pada zaman dulu, kalau seseorang mau membangun sebuah kota, itu yang diutamakan adalah temboknya dulu, saudara. Ya. Tembok bicara tentang perlindungan, saudara. Ya. Tembok bicara tentang Tuhan, hati, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus kuasai diri kita, saudara kasih Tuhan, supaya kita tidak mengalami yang namanya stres, depresi, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, bangunlah tembok, ya, dengan kehidupan kita dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita ketenangan yang sejati itu, saudara kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa ketenangan yang sejati itu, saudaraku, ada di tengah badai, saudara. Ya. Ketenangan yang sejati itu ada di tengah badai, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau keluarga, ya, kita baik-baik saja, saudaraku, itu biasa, saudara, ya. Kalau keluarga tenang-tenang aja itu hal yang biasa, saudaraku. Tapi kalau di dalam kehidupan kita digoncangkan dengan ekonomi, kita digoncangkan dengan sakit penyakit, kita digoncangkan dengan pekerjaan, dengan penghasilan yang menurun, namun kita tetap tenang di dalam Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, itu luar biasa. Amin, saudara. Ya, krisis boleh terjadi, apapun boleh terjadi, namun kita tenang di dalam Tuhan, itu hal yang luar biasa. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Ketenangan yang sejati adalah kita ada di tengah badai, saudara yang kasih Tuhan. Ketenangan yang sejati, saudara yang kasih Tuhan, itu muncul dari dalam hati, saudara. Ya. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, saudara. Kalau
Kita bersyukur karena pertama bahagia itu berasal dari luar, saudara. Tetapi bersyukur yang membuat kita bahagia, saudara. Itu adalah sesuatu yang dari dalam diri kita, saudara. Ya. Sekecil apapun kalau kita bersyukur, itu kebahagiaan yang sejati. Ya. Saya mau katakan bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Itulah ketenangan sejati yang berasal, yang keluar dari diri kita, karena diri kita dipenuhi oleh Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan yang membuat kita tenang. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan siang hari ini Tuhan. Melewati badai Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Sakit penyakit, pekerjaan yang tidak menentu, penghasilan yang menurun, itu melanda Tuhan Indonesia ini Tuhan, melanda kami semua, bahkan anak-anak Tuhan Tuhan. Namun Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan akan memberikan kami ketenangan yang sejati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami Tuhan bersyukur Tuhan. Seberapapun Tuhan Engkau memberikan kami Tuhan, sekecil apapun Engkau memberikan kami Tuhan, karena itu Tuhan memberikan kami bahagia Tuhan. Dan itu Tuhan boleh lahir Tuhan dari hati kami yang paling dalam, karena rasa syukur itu kepada Engkau. Terima kasih Tuhan siang hari ini Tuhan, kami Bapak boleh belajar Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Dekatkan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh hidup di dalam hati kami Tuhan. Melewati badai Tuhan, kami tetap tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, saudara diberkati Tuhan, amin. Ya, apapun keadaan kita hari ini, biar kita tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saudara, dengan berkembangnya COVID yang semakin marak, jadi saya dan beberapa hamba Tuhan yang ada di sini sudah berembuk ya, supaya mengamankan keadaan kita semua. Selama 2 minggu ke depan, minggu tanggal 4 dan tanggal 11, kita akan ibadahnya melalui online Facebook full ya. Jadi tidak ada yang onsite, maksudnya yang datang ke kebaktian selama 2 minggu. Dan 2 minggu nanti gereja kita akan disemprot supaya bersih dan kita semua. Cuma maksud saya saudara di rumah jangan keluyuran, kalau nggak perlu-perlu amat ya. Saya mensinyalir saudara datang takut untuk beribadah, tapi saya melihat saudara jalan-jalan kemana-mana ya. Jadi jangan sampai begitu. Jadi kita menjaga keamanan diri kita, keluarga kita dengan baik, karena anak-anak kecil pun saat ini banyak yang terkena COVID ya. Jadi selama 2 minggu tanggal 4 dan tanggal 11, dan kita lihat perkembangan selanjutnya, karena di lingkungan kita ini banyak yang terkena ya. Jadi kita mau aman supaya jemaat kita aman. Saudara di rumah banyak berdoa, menjaga kesehatan supaya kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan ya. Bagi jemaat yang tidak hadir hari ini, tolong dikasih tahu
Saudara yang nggak punya, yang belum ada di grup, ya kasih nomor teleponnya coba ke Om Willy ya, ke Willy supaya dicatat nomor saudara, dimasukin supaya ada apa-apa konfirmasi, ada pengumuman di dalam grup GBI Kedau, saudara tahu ya, supaya kita semua mendapat informasi yang baik dan benar. Ada renungan dibaca, direnungkan, ada apapun pesan kita mau sama-sama supaya saudara tahu. Jadi yang nggak punya, yang belum ada di grup ya, tolong nomornya dicatat, kasihin ke Om Willy biar masuk ke grup ya, supaya ada apa-apapun kita bisa tahu. Yang kedua, kita dapat undangan ya, pernikahan itu Tante Kimon punya anak ya. Coba saya minta calon pengantinnya berdiri, berdua berdiri di situ aja. Ya, saudara lihat ini calon pengantin tanggal 11 ya, 11 Juni, dan dia memberikan undangan buat kita semua. Hari ini Mardona dan Lia Septiani. Pemberkatan nanti di Saung Ibu jam 3 sore tanggal 11 Juli. Ya, hari Minggu. Ya, kita nggak ada kebaktian. Saudara yang bisa hadir di sana jam 3 siang, resepsinya jam 5. Saudara, kita bahagia dengan orang yang berbahagia. Amin. Ya, jadi yang bisa hadir mendukung pernikahan mereka. Jadi di Saung Ibu Kampung Melayu ya, itu dikasih jam katanya, jadi bergiliran. Mungkin saudara yang ikut mau kondangannya ikut pas pemberkatan aja, habis pemberkatan kita udah selesai pulang, nanti orang lain lagi supaya gantian ya, jangan ngebrek gitu rame, nggak boleh ya. Jadi kita akan datang jam 3 siang yang mau ikut bersama-sama kami ya di sini, supaya kita memberikan dukungan bagi pasangan pengantin ini. Tuhan memberkati ya. Dan hari ini saudara, bertepatan juga Bapak Gembala kita atau Om Aling dipanggil Tuhan 100 hari ya, tanggal 27 ini adalah 100 harinya Om Aling ya. Sebab itu saya minta nanti Tante Gyokho akan maju ke depan berdoa buat kami sekeluarga. Juga tadi doa syafaat belum didoakan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Semakin ke sininya saya baru ngerasa saya kehilangan seorang suami. Bagi saudara yang masih ada pasangan, tetaplah saudara mengasihi, saling memperhatikan. Kalau udah nggak ada kayak gini, nggak ada yang buat kita curhat, buat kita ngobrol lain ya saudara. Sebab itu kasihi, sayangi pasangan saudara ketika masih ada, supaya saudara tidak menyesal. Saya tidak menyesal, saya baik hubungan saya dengan Bapak Gembala, tapi kehilangan itu sangat-sangat, tambah hari tambah merasa kehilangan ya. Sebab itu doakan kami, khususnya saya, supaya tetap kuat melayani Tuhan dan hidup meneruskan kehidupan ini. Tante Gyokho akan maju ke depan berdoa bagi kami dan syafaat pada siang hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Setelah itu PDM Sugi Budiwan akan menaikkan doa berkat buat kita sekalian. Haleluya. Silakan Tante. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih pada siang hari ini Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang begitu luar biasa, Bapa yang dahsyat. Tuhan, pada siang hari ini ibadah ini terakhir ya Tuhan, untuk kami menikmatinya ya Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Allah Roh Kudus, Engkau telah memimpin ibadah ini Bapa. Mari kiranya Tuhan, Engkau yang luar biasa ini, Engkau yang menciptakan kami sebagai yang diciptakan Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepadamu ya Bapa.
agar kami bisa menjalani hidup ini dengan tenang sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Penuhilah hati kami dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan, agar hidup kami ini di dalam ketenangan menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Mu, agar berkat-berkat-Mu juga mengalir atas hidup kami sekalian, agar kami boleh taat dengan perintah-Mu Tuhan, agar kami sebagai anak-anak-Mu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sesuai dengan firman-Mu, hidup kami ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih pada siang hari ini Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini atau siang hari ini Bapa. Kiranya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu Bapa kepada anak-anak-Mu yang hadir atau jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Engkau berkati Bapa. Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber segala-galanya. Juga Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, yaitu Anton Tuhan. Kiranya Engkau pakai dia sungguh luar biasa. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati juga pekerjaannya, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati istri, anaknya ada dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada saat ini juga kami berdoa untuk GBI Kedaung Wetan ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar Engkau yang memberkati selanjutnya Tuhan, sebab kami tahu Engkaulah Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang besar, Tuhan pencipta langit bumi, dan Engkau yang menciptakan seisi dunia ini Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk lingkungan gereja ini, di mana gereja ini berdiri dan berada. Tuhan, kami serahkan lingkungan ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau yang melawat lingkungan ini, agar mereka dicurahkan Roh Kudus, dicurahkan roh pertobatan Bapa, agar mereka juga boleh diberikan hatinya ketenangan, damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kami serahkan kepada-Mu. Tuhan, Engkau lihat Tuhan orang-orang yang memberontak kepada-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah yang berkuasa atas negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu curahkanlah roh pertobatan Bapa untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agar mereka boleh merasakan kasih-Mu, agar mereka juga boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Tuhan Yesus, selama dia memerintah, Tuhan berikanlah ketenangan hatinya, agar mereka boleh dapat menjalani di dalam pekerjaan untuk negara dan bangsa Republik Indonesia ini. Para menterinya, baik DPR, MPR, Tuhan Yesus berikanlah roh kesatuan hati. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk rumah-rumah sakit di seluruh pelosok tanah air Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Untuk para dokter, juru rawat, Tuhan kiranya Engkau tutup bungkus tubuh, jiwa, roh mereka oleh darah kuasa-Mu yang kudus, agar mereka tidak tertular oleh COVID-19 ini Bapa. Agar mereka boleh melayani para pasiennya dengan penuh ketenangan hati, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Berkati Bapa untuk para dokter, juru rawat yang merawat mereka yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga untuk daerah Tangerang, Banten ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Curahkanlah Tuhan Yesus roh pertobatan, roh takut akan Engkau Tuhan untuk daerah Tangerang, Banten ini. Jauhkanlah daerah Tangerang, Banten ini dari COVID-19 Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga untuk RT, RW, lurah, camat, gubernur. Oh Tuhan, kiranya mari Bapa curahkanlah roh pertobatan Bapa, agar mereka juga diberi ketenangan, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu Bapa.
kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami memperingati hamba-Nya Pak Aling Dharma. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk selanjutnya Bapa, kami berdoa buat Ibu Esther. Tuhan, bersama dengan Engkau Yesus, kami yakin dan percaya meskipun Ibu Esther ini seorang perempuan, agar Tuhan Yesus Engkau beri dia kekuatan, tubuh jiwa roh yang kuat Bapa, meskipun dia seorang perempuan Bapa, agar dia menghadapi apapun juga Tuhan, bersama dengan Engkau ya Allah Roh Kudus, berikan kekuatan. Engkau urapi Ibu Esther Tuhan, seperti juga Engkau mengurapi Daud Bapa. Penuhilah dari ujung rambut hingga telapak kakinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, agar dia mengambil keputusan apapun juga Tuhan, baik keputusan di dalam rumah tangganya, baik keputusan di dalam dia pelayanan. Tuhan, bersama dengan Engkau kami yakin, kami percaya Tuhan, dia kuat Bapak, bersama dengan Engkau Tuhan. Penuhi sekali lagi Tuhan Ibu Esther ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapak, agar mereka kuat dan di dalam dia mengambil keputusan apapun juga. Tuhan, berikan hati yang penuh sukacita, ketenangan Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan tubuh jiwa roh Ibu Esther ini oleh darah kuasa-Mu yang kudus Bapak, agar dia boleh melupakan yaitu almarhum Pak Aling Bapak. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, dengan kuasa bilur darah-Mu yang kudus, Ibu Esther menjadi tenang, menjadi kuat Bapak. Penuhi hatinya dengan damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Segala roh-roh jahat, roh kuasa kegelapan Tuhan, kami tolak, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ketiga anaknya ini. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah Roh Kudus. Engkau yang memberkati, Engkau yang mimpin ya Allah Roh Kudus, agar mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar mereka lebih percaya, lebih yakin lagi kepada-Mu Yesus. Engkau urapi Tuhan ketiga anaknya, agar anaknya ini menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang patuh kepada orang tua, menjadi patuh kepada-Mu Yesus, agar mereka boleh menjalani hidup ini dengan tenang, sukacita yang daripada-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan baik untuk cucunya, menantunya juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Kami berdoa dalam nama Yesus. Sekali lagi Bapa, kami berdoa buat Ibu Esther Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, agar Ibu Esther ini mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh. Engkau urapi Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, agar dia menjalani hari lepas hari bersama dengan Engkau Yesus, agar mereka kuat. Engkau tambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau berkati juga singernya, Engkau berkati WL-nya, tim musiknya. Engkau tutup bungkus tubuh jiwa rohnya oleh darah kuasa-Mu yang kudus, agar kami boleh keluar nanti dari gereja ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami pulang membawa berkat-berkat daripada firman-Mu, yaitu ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah, bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik, yang sempurna dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, pengampunan dosa, hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kekuatan, penghiburan, kasih karunia dari Allah Roh Kudus
menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.